Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Setiawan Tanjung, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Keranggan dengan nomor induk mahasiswa 4151821051. Hmm, saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi jawaban dari tugas besar 1 Deep Learning dengan kode mata kuliah P151711. Yang pertama, baiklah mari kita mulai. Yang pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Itu supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Yang kedua, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Pemilihan model yang di-training untuk melakukan pemetaan dari data ke label, pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran, nilai awal parameter model, jumlah atau kualitas data training yang digunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Yang ketiga, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah ditraining menggunakan himpunan data berlabel. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran mempergunakan sejumlah contoh tanpa label. Yang keempat, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal, sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritma. Yang kelima, apa definisi dari deep learning? Deep learning merupakan sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi atau abstraksi data secara bertingkat menggunakan sejumlah layer pengolahan data. Yang keenam, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Simplicity. Data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan rekayasa fitur sebelumnya, misalnya ekstraksi fitur. Hal ini membuat proses pembelajaran deep learning lebih sederhana dibandingkan machine learning. Scalability. Proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas GPU atau TPUs. Versatility. Proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Hal ini membuat model deep learning sebuah model yang mampu terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Reusability. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Oke, nomor 7. Jelaskan tentang konsep single perceptron. Konsep single perceptron adalah bentuk terkecil minimal sebuah ANN adalah single perceptron yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Secara matematis terdapat feature vektor X yang menjadi input bagi neuron tersebut. Nomor 8. Sebutkan tahapan perceptron training rule. Pertama, inisiasi nilai sinapse, lewatkan input pada neuron, nilai output atau actual output. Apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Apabila output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss. Kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau synapse weight. Ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold, biasanya mendekati 0, atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak T kali. T di sini adalah threshold. 9. Apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Likelihood function
adalah mendeskripsikan peluang data untuk asumsi pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. X di sini sebagai parameter yang dapat diatur. Ya, nomor 10. Jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Univariate Gaussian disebut univariate karena distribusinya bergantung pada satu input variable. Multivariate Gaussian, distribusi Gaussian yang tergantung pada lebih dari satu random variable. Selanjutnya nomor 11. Jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning adalah GPU atau Graphic Processing Unit dan atau TPU, Tensor Processing Unit. GPU dan TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Nomor 12. Menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Software yang digunakan untuk deep learning Neural Designer, Microsoft Cognitive Toolkit. Nomor 13. Sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning, ImageNet dan OpenImage. Nomor 14. Apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi parameter data terhadap variabel target yang bersifat non-linear. Nomor 15. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengalokasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Nomor 16. Sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Formulanya itu ME, MPE, MAE, MAPE, MSE, RMSE, dan RMSPE. 17. Apa tujuan dari pembelajaran pada pemrosesan data? Tujuan dari pengelolaan data adalah pemroses data mentah menggunakan komputer untuk mendapatkan output yang diinginkan. Data tersebut dapat diolah baik secara manual maupun otomatis. Nomor 18. Apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Steepest gradient descent adalah cara tercepat menuju titik terendah, tetapi tidak pada global point of view. 19. Jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja. Nomor 20. Apa yang dimaksud dengan gradient? Gradient merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y dengan komponen X. Ya, sekian dari video ini. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.